I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Film ini berfokus kepada seorang bapak-bapak yang hidup seperti orang normal lainnya bernama Hutch Mansell, di mana hari-harinya ia jalani dengan rutinitas yang monoton tanpa adanya adrenalin sedikit pun. Kehidupan membosankan itu sudah ia jalani selama bertahun-tahun hingga suatu malam rumah Hutch kedatangan dua orang pencuri yang mana Hutch pun berhasil memergoki mereka. Akan tetapi karena mereka membawa pistol, Hutch pun tak dapat berbuat apa-apa dan membiarkan mereka saat mengambil uang-uang receh yang jumlahnya tak seberapa beserta jam tangannya. Namun dari putranya yang berhasil mengalihkan perhatian mereka, entah kenapa Hutch yang tiba-tiba selangkah lagi memukul pencuri itu dengan tongkat golf langsung mengurungkan niatnya dan memilih untuk membiarkan mereka. Alhasil setelah kejadian itu anaknya pun merasa sangat kecewa dengan keputusan Hutch, apalagi sikap polisi yang seakan ikut kecewa atas tindakan Hutch sebagai ayah yang semestinya bisa melindungi keluarganya. Dampak dari kejadian semalam membuat Hutch sebagai ayah dan sekaligus pelindung untuk keluarganya mulai mendapat keraguan dari istri dan anaknya, kecuali si bontot yang masih kecil itu. Tak hanya itu, tetangganya yang juga mengetahui kejadian semalam juga ikut merosting si Hutch dengan mengatakan jika rumahnya yang kemalingan, dia pasti akan berusaha melindungi keluarganya dan memberikan maling itu pelajaran. Mendengar itu hati si Hutch pun sedikit tersungging alias baper, bukannya lapar yang ada malah bikin pala muter-muter. Di tempat kerjanya pun Hutch lagi-lagi mendapat roastingan dari rekan kerjanya, di mana dia adalah saudara dari istrinya sendiri yang mana dia sangat menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hutch berjaga-jaga jika kejadian semalam terjadi lagi. Pemilik perusahaan yang juga sebagai bapak mertua Hutch di situ mendiskusikan tentang rencana Hutch yang mau membeli perusahaannya ini. Karena dengan usianya yang sudah tua, beliau sudah kebelet untuk pensiun. Namun karena harga yang belum cocok, Hutch pun disuruh memikirkannya kembali. Di dalam ruangannya ternyata Hutch menyimpan sebuah radio khusus di mana Hutch sering berbicara dengan seseorang yang sepertinya dia adalah teman lamanya. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan misterius, siapakah Hutch itu? Dan pembicaraan Hutch dengan seseorang di radio tersebut akhirnya menguak fakta bahwa alasan sebenarnya kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan di malam itu karena ternyata Hutch sudah mengetahui tentang para pencurinya, di mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena jika memang mereka seorang pencuri profesional, tidak mungkin mereka hanya mencuri sedikit uang receh. Dan yang paling menariknya adalah Hutch menyadari bahwa pistol yang mereka gunakan sama sekali tidak memiliki peluru. Dan itulah yang membuat hati nurani Hutch bergetar kuat saat ingin melawan mereka. Sepulangnya bekerja, Hutch menyempatkan waktunya ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang sudah jadi sesepuh di sana, di mana sambil duduk santai menonton TV, ayah Hutch sedikit mengingatkan kembali tentang kehidupan mereka berdua dulu sebelum ia pensiun. Hutch pun merasa tercengang mendengar wejangan dari sang abah yang sedikit membuat Hutch bengong cukup lama, seakan-akan kata singkat yang diucapkan abah membangunkan macan yang selama ini tertidur di dalam diri Hutch. Saat sampai di rumah, melihat keluarganya dari luar, Hutch merasa sangat kecewa akan dirinya karena gagal sebagai ayah yang tak bisa melindungi keluarganya seperti layaknya seorang imam pemimpin keluarga. Waktu masuk ke dalam, istri dan anaknya masih cuek karena kejadian semalam. Akan tetapi ketika si bontot mengeluh kalung kucingnya yang hilang, entah mungkin terbawa kedua pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar sangat emosi. Dengan cepat Hutch pun kembali ke tempat sang ayah dan mengambil pistol yang ia simpan di sana. Bermodalkan informasi yang ia dapat dari tato para pencuri itu, Hutch pun berencana mencari mereka dan mengambil kembali kalung kucing si bontot yang telah mereka curi. Singkat cerita, dari beberapa tempat tato tibalah Hutch ke sebuah tempat tato yang dimana tempat itu berisi oleh beberapa orang yang terlihat kurang bersahabat dengan kedatangan Hutch.
Namun saat salah satu dari mereka melihat tato di tangan kiri Hats, pria tersebut langsung mengatakan, "Terima kasih Suhu atas semua jasamu." Melihat sikap temannya barusan, hal itu otomatis membuat semua orang langsung terceming-ceming dan memutuskan untuk membantu Hats. Tak membutuhkan waktu lama, Hats pun akhirnya tiba di dalam rumah si pencuri dan langsung menerkamnya secara diam-diam dari belakang seperti Natalie si pejuang asasin. Namun di saat itu juga di luar dugaan terdengar tangisan bayi yang dimana Hats akhirnya menyadari kalau kedua pencuri itu sebenarnya orang baik. Tapi karena kesulitan ekonomi memaksa mereka melakukan itu demi bertahan hidup. Waktu Hats pulang dengan perasaan yang kesal dan masih kurang puas, tiba-tiba datanglah segerombolan pria mabuk masuk ke dalam bis dan membuat onar. Sambil istighfar melihat mereka, Hats sedikit nyengir karena akhirnya dia bisa melampiaskan juga emosinya. Ia lalu dengan santainya berjalan melewati mereka dan meminta supir bus untuk menunggu di luar. Dan yap, kalian pasti tahu ya apa yang bakalan terjadi. I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Sepulangnya ke rumah, Hats yang babak belur akibat perkelahian tadi otomatis membuat istrinya sangat shock. Betapa terkejutnya dia melihat suaminya itu pulang dengan kondisi penuh luka. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan oleh seorang bos mafia yang bernama Yulian, panggil saja dia Rudy. Dia adalah mafia ternama di Rusia yang memiliki bisnis penyimpanan uang yang saat ini sedang dipercayakan oleh para rekan mafianya untuk menyimpan uang mereka di tempat Rudy. Namun saat sedang membicarakan tentang uang investasi bersama para mafia lainnya, Rudy mendadak dapat kabar bahwa adiknya saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat digebukin orang. Melihat kondisi adiknya yang kritis, Rudy yang marah memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah menjolimi adiknya itu. Salah satu anak buahnya ternyata berhasil mengambil tiket bus milik Hats yang nantinya akan dijadikan petunjuk untuk mencari tentang Hats. Keesokan harinya, Hats yang sedang mempersiapkan sarapan seperti biasanya tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang selalu menghubungi lewat radio, yang mana dia memperingati Hats bahwa orang semalam yang telah dihajarnya adalah saudara dari seorang mafia besar Rusia, yaitu Rudy, dan hal itu bisa dikatakan berita buruk bagi Hats karena Rudy adalah ancaman yang berbahaya. Untuk mencari informasi tentang Rudy, Hats pun pergi ke tukang cukur menemui seseorang yang cukup penting yang entah dari mana asalnya. Dan setelah mendapat informasi tentang Rudy, Hats pun sama sekali tak terlihat gentar dan sepertinya Hats yang sangat menantikan setiap resiko yang akan ia hadapi nanti. Di sisi lain, Rudy yang sudah mendapat kartu bis milik Hats memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu informasi tentang Hats. Alangkah kagetnya dia saat mengetahui informasi tentang Hats dari orang dalam FBI, yang mana di situ bisa kita lihat betapa berbahayanya Hats sampai-sampai membuatnya seketika itu juga langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Malam hari saat Hats sedang makan malam bersama keluarganya, Hats yang menyadari pergerakan dari anak buah Rudy langsung menyuruh anak dan istrinya pergi menuju basement, di mana saat itu mereka semua dibuat bingung ruang bawah tanah yang selama ini berada di rumahnya ternyata memiliki teknologi yang sangat canggih. Dan sebelum mengunci pintu, Hats meminta mereka untuk tetap tenang dan jangan memanggil 911 sampai ia kembali. Lalu saat semua sudah dirasa aman, Hats dengan brutalnya menghabisi semua anak buah Rudy tanpa ampun pisan.
Akan tetapi sehebat-hebatnya, selincah-lincahnya Hats membantai mereka semua, ia pun harus tertangkap karena disetrum dari belakang pakai belut listrik. Alhamdulillahnya saat sudah jauh dalam perjalanan, Hats segera sadar dan melepaskan borgol dengan mudahnya, lalu membuat mobil mereka terguling-guling hingga mereka pun mati mengenaskan. Pops, that thing I had's up okay? Hats kemudian pulang dan membersihkan diri karena khawatir anak dan istrinya akan ketakutan apabila melihat dirinya yang berlumuran darah, apalagi banyak jasad bertebaran di dalam rumahnya. Hats lalu menyuruh mereka untuk sementara waktu mencari tempat tinggal sampai keadaan kembali kondusif. Setelah istri dan anaknya pergi, Hats langsung mengeluarkan kotak berisi emas batang dan sejumlah uang yang sudah ia siapkan dahulu untuk ia jadikan modal melawan Rudy. Dan kita akan diperlihatkan penyebab ini semua terjadi yang awalnya hanya karena masalah sepele, yaitu gara-gara keluhan dari si bontot yang mengira gelang kucingnya telah diambil oleh pencuri. Dan tahukah Anda, gelang tersebut ternyata ada di bawah sofa. Cuma karena nyari gelang kucing doang, jadi urusannya sama mafia besar. What the fret? Red roses to you, and I think you can cloud soon. And I think said how 4.9 liter V8, he said. Di sisi lain, Rudy juga memerintahkan anak buahnya yang mendatangi ayah Hats, yang dimana kita lagi-lagi dikagetkan bahwa ternyata sang ayah yang sudah tua renta malah lebih berbahaya dari si Hats. Come on, Davey. Hats pun pergi untuk membeli perusahaan ayah mertua dengan semua uang dan emas yang ia miliki. Namun saudara iparnya yang tak setuju berniat ingin memukul Hats. Akan tetapi kecepatan tangan Hats lebih dulu memukul ke saudara iparnya tersebut, yang membuat saudara iparnya pun terpaksa harus menyetujui keputusan sang ayah. Di sisi lain, Rudy yang mengetahui berita tentang kematian anak buahnya merasa begitu sangat frustasi karena tak menyangka kalau Hats sebegitu hebat bisa menghabisi anak buah terbaiknya hanya seorang diri. Ia pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk menghabisi Hats. Menyadari musuhnya adalah mafia besar Rusia dan pasti akan menyerang lagi, Hats pun menyulap pabriknya yang sudah ia beli untuk dijadikannya arena perang nanti melawan Rudy. Beberapa jebakan pun sudah ia persiapkan dengan sangat matang seorang diri. Setelah semuanya siap, Hats langsung mendatangi tempat bisnis Rudy dan tanpa ragu mengobrak-abrik tempat itu seorang diri hingga menghanguskan semua aset-aset berharga milik Rudy. Tak cuma itu, Hats melakukan aksi lebih gila lagi dengan mendatangi Rudy secara langsung di klub biasa Rudy manggung. Terlihat dengan santainya, Hats sambil makan muncul di depan Rudy beserta pasukannya tanpa rasa takut sedikit pun. Namun bukan berarti Hats datang tanpa mempersiapkan sesuatu. Di situ Hats ternyata memiliki ide brilian dengan membawa sebuah bom yang membuat semua orang kena mental dan membuat Rudy terpaksa harus menghadapi Hats seorang diri. Tanpa basa-basi, Hats kemudian menawari kesepakatan kepada Rudy untuk berdamai dan bertobat dari pekerjaan mafianya, sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi. Akan tetapi, karena Hats mengatakan kalau ia sudah membakar semua uang Rudy, di situ Rudy pun mulai sedikit sawan sekuat tenaga menahan hawa nafsu yang membludak di dalam dadanya. Ketika keluar, Hats di situ menerka-nerka apa yang akan dilakukan Rudy, yang dalam benaknya Hats sebenarnya lebih menginginkan perang daripada damai, sehingga hormon-hormon adrenalin dalam dirinya bisa terpicu keluar. Dan
Hats akhirnya berhasil menggiring Rudy beserta anak buahnya ke pabrik yang telah dibelinya. Akan tetapi akibat saking banyaknya peluru yang menembakinya, Hats pun sempat tertembak sebelum sempat masuk ke dalam pabrik. Lalu saat Hats mulai terpojok, tiba-tiba dari jendela muncullah seseorang pria yang selama ini menemani Hats di radio, yang mana pria tersebut adalah saudara angkat Hats bernama Harry. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dan pasti kalian akan terkaget-kaget melihat ini, ya inilah dia, ayah Hats yang sudah ujur ikut membantunya. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, tersisa Rudy yang berhasil menembak bahu Harry dan membuat mereka bertiga terdesak karena tak lagi memiliki peluru tersisa. Hats pun tak kehilangan akal, dia pun menempelkan bom di pintu kaca anti peluru dan meledakannya tepat di depan Rudy yang membuatnya tewas mengenaskan. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, Hats pun ditangkap dan diinterogasi tentang siapa sebenarnya Hats itu. Di mana mereka berdua tak percaya kalau Hats bisa menghabisi puluhan orang hanya seorang diri. Tak lama mereka pun mendapat telepon yang sepertinya dari atasan mereka dan membuat mereka terdiam setelah mengetahui siapa Hats sebenarnya. Waktu ditanya siapa Hats sebenarnya, Hats pun menjawab, Nobody. tamat. Ending yang sangat membrutalkan.